Pahala jihad ini sudah luar biasa sekali besarnya. Di antaranya orang yang berjihad di jalan Allah itu diampuni dosa-dosanya, sudah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia dalam keadaan berhutang. Ya, ada yang menghalangi orang berjihad itu untuk masuk ke dalam surganya Allah, yaitu kalau dia ada sangkut paut dengan hutang di dunia. Kalau tidak, dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahala orang jihad lagi, orang yang berjihad di jalan Allah akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Barang siapa yang dia keluar di jalan Allah dalam artian berjihad, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? In asya kufiya wa in mata dakhalal jannah. Selama mereka hidup akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hartanya, rezekinya, kesenangannya, semuanya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in mata dakhalal jannah. Kalau mereka mati, maka mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari pahala jihadnya saja ini sudah sangat menggiurkan. Makanya tak heran bagi kita banyak orang yang melakukan suatu amalan didasarkan karena jihad. Ya. Berdemo, rame-rame mendemo pemimpin atas nama apa? Jihad. Padahal itu bukan jihad. Itu masuk kategori pemberontakan kepada pemimpin. Ada lagi melakukan bom bunuh diri. Ya, diiming-imingkan dengan apa? Jihad. Dia katakan nanti kalau kita bunuh diri di kampung orang kafir, misalkan ada hotel yang dihuni oleh orang kafir, maka itu jihad. Maka ini tidak jihad namanya. Ya, ini bukan jihad. Ini namanya menzolimi diri sendiri dan juga menzolimi orang lain. Jadi bom bunuh diri itu bukan jihad. Jadi karena orang tergiur dengan jihad, akhirnya dia lakukan segala cara yang berkaitan dengan agama, jihad semuanya. Tidak semuanya itu dimaksud dengan jihad. Ada jihad-jihad yang sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu bagian daripada jihad. Ya, karena kata Nabi SAW, man kharaja fi talabi ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang dia keluar dalam rangka menuntut ilmu agama, maka dia termasuk dari orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi kita semua yang hadir di dalam majelis ilmu ini bagian daripada orang yang berjihad dan akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk jaminannya? In asya kufiya wa in mata dakhalal jannah. Selama kita hidup akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in mata dakhalal jannah. Kalau kita mati, maka kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu ini termasuk dari bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengategorikan orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang berjihad? Karena kalau orang yang berjihad berperang di jalan Allah itu mempertahankan agama mereka dengan cara berperang, maka kita mempertahankan agama kita dengan cara menuntut ilmu. Ya, kalau ada musuh yang menyerang kita dengan senjata, maka kita lawan dia dengan senjata, maka itu wajar. Sangat tidak wajar kalau misalkan musuh dia pakai ilmu, dia lawan kita, kemudian kita lawan dia pakai senjata, maka itu sangat tidak wajar. Nah, jadi untuk melawan musuh yang menjelek-jelekkan agama kita atau mencoba untuk mempengaruhi agama kita dengan ilmunya, maka kita lawan mereka dengan ilmu. Maka inilah dasar Nabi mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu bagian daripada jihad. Karena orang yang menuntut ilmu itu mempertahankan agama mereka dengan ilmu mereka.